Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifdal Ghafar. Saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan awal sampai hingga pertemuan akhir di mata kuliah Kewirausahaan BKI 7C. Untuk materi pertama, jadi kewirausahaan itu adalah suatu ilmu yang mengkaji suatu tentang pengembangan atau pembangunan di mana kita memberikan rasa semangat, kreativitas, serta berani menanggung beberapa risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan suatu karya tersebut. Jadi suatu dagang itu merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Bisnis juga adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain dalam bentuk uang. Di materi ini contoh beberapa pengusaha sukses, ada satu, yang pertama ada Bob Sadino, dan yang kedua ada Susi Pujiastuti. Dari pertemuan kedua, wirausahaan yang berhasil merupakan memimpin para karyawan dengan baik. Seorang pemimpin juga bisa dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan dan berkesinambungan, efisiensinya yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Adapun etika bisnis diharapkan memberikan manfaat yang cukup baik perusahaan, antara lain yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan lebih terjamin. Untuk yang kedua, perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang aman bagi masyarakat. Yang ketiga, mudah untuk melakukan investasi kembali di daerah lain. Yang keempat, kepercayaan investor sangat baik. Yang kelima, dari pihak bank dapat dengan mudah memberikan fasilitas keuangan kepada perusahaan. Sifat-sifat dari seorang wirausahaan agar sukses dalam bisnis sifat-sifatnya diantara lain: yang pertama, bijaksana; dua, mudah melihat peluang; tiga, cepat puas; yang empat, pantang menyerah; yang kelima, mampu beradaptasi. Pertemuan yang ketiga, dimana kita membahas prinsip dalam pola pikir kreatif. Untuk yang pertama, posisikan diri Anda berlawanan dan berbeda dengan yang lain. Yang kedua, the innovation theory, think differently, dari nothing to give a spectacular result. Yang ketiga, think more detail, atau berpikirlah lebih detail daripada yang lain atau biasanya. Yang keempat, have a perfect result, berpikirlah bahwa apa yang ingin Anda capai itu sempurna dan tidak mungkin terlampau oleh lain. Yang kelima, berpikirlah there must be a solution, bahwa apapun kesulitannya pasti selalu ada jalan dan akan selalu ada solusinya. Yang keenam, kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri, satu di depan dan yang lain di belakangnya. Yang ketujuh, knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Adapun cara untuk mempertajam intuisi dalam diri kita adalah: satu, pergunakanlah empati alami kita secara sesering mungkin. Yang kedua, biarkan diri Anda merasa takut dan mengalirlah melewatinya. Yang ketiga, hentikan penilaian pribadi atau judgement yang bisa membuat diri kita ngerasa, bahasanya insecure atau overthinking atau berpikir yang sangat berlebihan. Yang keempat, ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertemuan keempat, di mana kita mendefinisikan dari business plan, merupakan suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalani bisnis tersebut. Berikut studi klien dan bisnis dilakukan secara bertahap. Berikut ada tahapan yang umum dilakukan. Satu, penemu ide untuk mengembangkan usaha. Jadi kita harus mencari tahu ide itu bisa berkembang di dalam usaha tersebut. Yang kedua, analisis awal. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis awal. Coba perhatikan bagaimana nanti usaha tersebut itu berjalan, apa saja keunggulannya hingga hambatan yang muncul. Yang ketiga, evaluasi. Keempat, penentuan kelayakan. Yang kelima, perencanaan pelaksanaan. Keenam, pelaksanaan, dimana kini waktunya mulai menjalankan usaha Anda. Pertemuan 5, berbagai hambatan dalam bisnis. Yang pertama, modal. Yang kedua, mengekor orang lain. Yang ketiga, mudah menyerah. Yang kelima, persaingan yang tidak sehat. Cara melihat peluang bisnis ke kesempatan usaha dari diri sendiri yang paling utama. Dan yang kedua, melihat potensi di sekitar tempat tinggal. Tiga, banyak browsing di beberapa internet atau sumber-sumber lainnya. Yang keempat, bertemu dengan teman lama yang punya bisnis. Yang kelima, tingkatkan relasi dan manfaatkan relasi yang kalian punya.
Pertemuan 9 adalah menjalankan sebuah usaha tentu harus memiliki kiat-kiat usaha tersebut dapat berjalan, perkembangan maju dan sukses dan berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran penulis mengenai kiat-kiat menuju usaha yang sukses. Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kerja keras. 2, bekerja sama dengan orang lain. 3, penampilan baik. Yang 4, pandai membuat keputusan. 5, ambisi untuk maju. Dan yang keenam, mempunyai semangat kerjasama dan etos yang sangat baik. Untuk pertemuan ke-10, sales didefinisikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, yang memastikan produk, terus yang terlihat atau yang tidak terlihat laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan kesepakatan konsumen. Sementara untuk marketing itu adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dari mendistribusikan suatu barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Terus kalau pengertian dari hard selling adalah sebuah metode penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari proses promosi tersebut. Metode ini juga terlihat lebih lugas serta tidak ada basa-basi. Soft selling adalah cara pendekatan atau penjualan yang dilakukan tanpa tingkat agresif yang tinggi. Promosi yang dilakukan bisa dibilang sangat ramah namun sangat persuasif. Yang pertemuan 11, praktik jualan. Jadi kita memberikan atau mempresentasikan apa barang yang kita produk sendiri. Pertemuan ke-12, tujuan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara memudahkan mereka mencapai dan kesejahteraan dari kesediaan barang dan jasa. Proses produksi. Terus proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang Anda susun untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasaran dimiliki kepercayaan masyarakat mengenai produk. Tahapan pemasaran yang pertama dari riset pasar, kedua penyusun strategi pemasaran, ketiga eksekusi strategi pemasaran, keempat monitoring dan controlling eksekusi, yang kelima evaluasi. Pertemuan ke-13, kita membahas working capital adalah istilah lain bagi modal kerja bersih. Arti modal kerja bersih itu adanya perbedaan di antara jumlah aset perusahaan dan liabilitas dalam periode waktu tertentu. Yang pertemuan terakhir kita membahas tentang business plan, adalah dokumen penting digunakan untuk audiens eksternal serta audiens internal perusahaan. Misalnya rencana bisnis ini digunakan untuk menarik investasi, maka si perusahaan itu harus bisa menjabarkan rencana tersebut untuk meyakinkan suatu investor maupun kreditur. Tujuan utama dari business plan adalah penyediaan roadmap, memperjelas apa yang harus difokuskan dan mengetahui proyeksi bisnis di masa depan. Membuat business plan adalah setidaknya berisi sejumlah komponen informasi, judul dan isi, rangkaian business plan, yang ketiga deskripsi produk, 4 analisis pasar, yang kelima operasi dan manajemen, 6 rencana keuangan. Terima kasih banyak, itu saja yang saya pahami pada saat mata kuliah KWUD pertama hingga akhir. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Pak, saya undur pamit. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.